Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Dea Lupitasari. Nah, di video kali ini di apresiasi prosa fiksi, saya akan membahas mengenai itu angkatan Pujaga baru. Teman-teman tolong simak video sampai akhir ya. Angkatan Pujaga baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Alis Jabana dan Armin Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya dalam gaya romantik. Secara resmi muncul bersamaan terbitnya majalah mereka, Pujaga Baru, pada bulan Mei 1933. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Para sastrawan yang menulis jauh sebelum tahun 1933 adalah Muhammad Yamin dengan Tanah Air, Sanusi Pane dengan Pancaran Cinta, Poen Rostam Effendi dengan Percikap Permenungan, dan Rifai Yogi dengan Puspa Aneka. Jadi Pujaga Baru ini adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang avant-garde yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 sampai Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Alis Jabana. Adapun nama-nama sastrawan yang digolongkan angkatan Pujaga Baru antara lain Armin Pane, Sultan Takdir Alis Jabana, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hamka, J.E. Tan Tengkeng, Anak Agung Panji Tisna, Ali Hasmi, Rustam Effendi, Mozasa, Said Dain Muntu, Karim Halim, Saryamin Ismail, dan Fatimah Hasan Delais. Baik, di sini saya akan membedah suatu novel. Judulnya Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Jabana. Novel Layar Terkembang merupakan karya Sultan Takdir Alis Jabana. Sultan Takdir Alis Jabana ialah sastrawan pada era Pujaga Baru pada tahun 1933 sampai 1942. Sultan Alis Jabana sebagai salah satu pendiri Pujaga Baru. Karya-karya dari Sultan Takdir Alis Jabana yang menjadi inspirasi bagi generasi muda. Salah satu karya yang terkenal yang dihasilkan oleh Sultan Takdir Alis Jabana ialah novel Layar Terkembang yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1937 yang memiliki alur yang teratur sehingga mendukung keseluruhan cerita. Penyajian bahasa yang digunakan menggunakan bahasa tersirat yang penuh makna sehingga membuat pembaca penasaran dengan isi novel tersebut. Tokoh yang diperkenalkan oleh pengarang melalui penggambaran deskripsi fisik membuat pembaca tertarik untuk mengenal tokoh yang ada di dalam cerita. Baik, di sini sinopsis dari novel Layar Terkembang. Sinopsis novel Layar Terkembang ini menceritakan tentang Tuti yang merupakan putri sulung Raden Wiryatmaja. Dia dikenal sebagai seorang gadis yang pendiam, teguh, dan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi wanita. Watak Tuti yang selalu serius dan cenderung pendiam sangat berbeda dengan adiknya Maria. Ia seorang gadis yang lincah dan periang. Suatu hari, mereka pergi ke pasar ikan. Ketika sedang asik melihat-lihat akuarium, mereka bertemu dengan seorang pemuda dan pemuda tersebut bernama Yusuf yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Ayahnya seorang demang muraf yang berasal dari Martapura, Sumatera Selatan. Perkenalan mereka akhirnya membuat keduanya semakin akrab. Dan bagi Yusuf, pertemuan mereka tadi sangat berkesan. Hingga ia selalu teringat kedua gadis tersebut dan terutama Maria. Menurutnya, gadis yang selalu tersenyum itu selalu memancarkan semangat hidup yang dinamis. Esok harinya ketika Yusuf pergi kuliah tanpa disangka-sangka, ia bertemu lagi dengan Tuti dan Maria di depan hotel Des Indes. Sejak itu pertemuan antara Yusuf dan Maria berlangsung lebih sering. Sementara itu ayahnya dan Tuti melihat hubungan kedua remaja itu tampak sudah bukan lagi hubungan persahabatan biasa. Pada masa liburan, Yusuf pulang ke rumah orang tuanya di Martapura. Pada masa liburan, Yusuf pulang
Namun, raga di sana tapi hati masih di sini merindukan Maria. Dalam keadaan demikian datang pula kantor pos dari Maria, yang justru semakin membuat rindu. Berikutnya surat dari Maria datang lagi, kali ini menggambarkan perjalanannya bersama Rukamah, saudara sepupu yang tinggal di Bandung. Saat itu Yusuf memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan menyusul kekasih ke Bandung. Kedatangan Yusuf tentunya disambut baik oleh Tuti dan Maria, dan kedua sejoli itu bertemu di sebuah air terjun. Sementara itu Maria menjalani hari-hari penuh kehangatan bersama Yusuf. Tuti lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Sesungguhnya hati Tuti ingin merasa kemesraan cinta bersama Supomo, lelaki yang pernah mengirimnya surat cinta. Namun, saat ini Maria jatuh sakit. Ada hal yang tak terduga. Apakah itu? Apakah Yusuf dan Maria akan bersama atau malah sebaliknya? Jawabannya ada di novel Layar Terkembang. Baik, di sini saya akan membedah novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Jabana dengan menggunakan pendekatan struktural pada unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membentuk dan mempengaruhi struktur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik dalam karya sastra antara lain alur, tema, latar, gaya bahasa, tokoh dan penokohan, sudut pandang, serta amanat. Baik, unsur yang pertama yaitu tema. Tema yang diangkat dalam novel karya Sultan Takdir Alis Jabana ini yaitu mengisahkan perjuangan seorang wanita dan kisah percintaan. Tokoh dan penokohannya, yang pertama ada Tuti. Ia merupakan wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan berpikir bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajibannya setara. Tokoh yang kedua ada Maria. Ia merupakan seorang wanita yang selalu ceria, dan Maria merupakan adik dari Tuti. Yang ketiga ada Yusuf. Ialah lelaki yang baik hati dan terpelajar serta merupakan mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran modernis. Yang keempat ada Supomo, yaitu seorang pemuda yang baik dan juga berpendidikan. Lalu ada Wiratmaja, ayah dari Maria dan juga Tuti. Ia merupakan seorang laki-laki yang agamis, penyayang, dan baik hati. Lalu ada Patajiharja. Ia merupakan seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis, dan merupakan adik ipar dari Wiratmaja. Lalu ada Saleh. Saleh merupakan seorang pemuda terpelajar yang begitu peduli akan lingkungan alam dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pencinta alam dengan menjadi seorang petani, dan ia adik dari Patariharja. Lalu ada Ratna. Ratna adalah seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Saleh. Lalu yang terakhir ada Rukama. Ialah merupakan seorang yang humoris dan baik hati. Rukama merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Baik, unsur selanjutnya yaitu alur. Alur yang digunakan dalam novel Layar Terkembang ini adalah menggunakan alur maju. Lalu pada latar waktu yang digunakan dalam novel ini adalah siang hari, pagi hari, dan malam hari. Sedangkan latar tempatnya yang digunakan dalam novel Layar Terkembang ini adalah kediaman Wiratmaja, Kota Martapura, Kalimantan, rumah sakit di Kota Pacet, kediaman Patariharja, gedung permufakatan, dan gedung akuarium di Pasar Ikan. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Layar Terkembang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga seperti penyebutan nama tokoh atau dia. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam novel Layar Terkembang ini menggunakan gaya bahasa yang menggunakan majas personifikasi yang mengesankan benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia, juga memiliki banyak syarat akan kesan bahasa Melayu. Lalu selanjutnya amanat. Amanat yang terkandung dalam novel Layar Terkembang ini meskipun sebagai wanita memiliki peran yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan luas agar wanita bisa lebih berdaya guna dan bermartabat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.